Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Meski beberapa ahli ulama banyak berbeda pendapat untuk mengartikan riba. Pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Hukumnya adalah haram. Jelas karena ini merugikan orang lain. Islam selalu mengharamkan sesuatu yang tidak baik atau merugikan. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah, sedangkan riba jual beli terbagi atas riba fadl dan riba nasi'ah. Jika ada yang bertanya apakah ada zaman di mana masyarakat tanpa riba menghuni bumi ini, jawabannya mungkin ada, jauh sebelum manusia mengenal pertukaran uang. Mungkin masih di zaman pertukaran barang dengan barang atau barter. Pemakan harta riba akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat, karena ini termasuk dosa besar yang dilakukan manusia. Banyak dalil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang menerangkan tentang bahaya dosa riba. Hal ini meyakinkan betapa besarnya dosa yang terdapat dari melakukan riba, dan manusia disuruh untuk menjauhinya. Berikut ini ada 10 ajab dari Allah di dunia maupun di akhirat mengenai pemakan harta riba. 1. Mendapat dosa besar. Pemakan harta riba akan mendapat dosa yang besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, 1 dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba, dosanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad. Betapa besar dosa riba sampai Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjauhi perkara tersebut, dan beliau juga mengatakan bahwa riba termasuk perkara yang akan membinasakan. 2. Dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Pada hari kiamat nanti, seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman akan dibangkitkan kembali. Tentu saja dengan keadaan yang berbeda-beda menurut amal ibadah semasa di dunia. Di hari kiamat, pemakan harta riba akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan gila. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakannya di hari pembangkitan dengan keadaan seperti berdirinya orang yang kerasukan dan dikuasai setan. 3. Disiksa di dalam api neraka. Neraka adalah tempat peristirahatan terburuk yang pernah ada. Ia akan disiksa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu patuh terhadap perintahnya, terkecuali ketika telah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu mendapat keberuntungan." 4. Doa tidak dikabulkan. Selain ajab di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ajab di dunia bagi pemakan harta riba. Salah satunya adalah doa pelaku riba tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa merugi ketika setiap hari sholat menjalankan perintahnya, justru doa tidak akan diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana lagi kita akan meminta? Sedangkan sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita memohon dan berserah diri. 5. Hilangnya keberkahan pada harta. Tidak akan berkah harta yang diperoleh dari jalan riba.
Itulah kenapa Rasulullah mengingatkan kita untuk mencari rejeki dari cara yang baik. Bayangkan ketika harta hasil riba dibelikan makanan, pakaian, beli rumah, dan keperluan lainnya, dan semua itu tiada keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hati pemakan harta riba. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hati akan tertutup sehingga pelaku riba tidak lagi memikirkan mana yang baik dan mana yang tidak. 7. Sedekah, infak, dan zakat dari harta riba tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang disedekahkan yang didapatkan dari hasil riba. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kita disuruh untuk bersedekah dengan harta yang kita dapat dari jalan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi cara yang haram agar sedekah, infak, dan zakat kita diterima. Hal ini akan sangat ironi lagi ketika kita membangun sesuatu yang bertujuan untuk amal jariah seperti pondok pesantren, masjid, atau rumah untuk muslim lainnya. Begitu banyaknya amal yang terbuang sia-sia karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Riba bisa menyebabkan krisis ekonomi. Riba juga akan menjadi penyebab krisis ekonomi dikarenakan merugikan pihak-pihak korban riba. Seperti contoh, seorang rentenir yang meminjamkan uang dan memberikan bunga yang sangat tinggi untuk dikembalikan. Ini akan merugikan peminjam, karena ketika uang yang dihasilkan dari jerih payah untuk keperluan sehari-hari, justru harus dibayarkan bunga pinjaman. Karena banyak sekali rentenir yang meminjamkan uang dengan syarat mengembalikan dengan bunga tinggi, apalagi jika melakukan pinjaman untuk beli rumah mewah dan mahal. Alangkah baiknya kita kondisikan dengan ekonomi yang ada, seperti halnya beli rumah murah dan properti sederhana sesuai kebutuhan. 9. Karena riba, hubungan persaudaraan menjadi retak. Jika riba marak dilakukan, hubungan persaudaraan antara manusia menjadi retak. Hubungan menjadi renggang dikarenakan ada pihak yang dirugikan. Bukankah baiknya jika hubungan persaudaraan dilandasi dengan sifat saling tolong-menolong? Alangkah mulianya jika sebuah negeri tertentu membudayakan sesuatu dengan cara syariah. Ini akan menjadi salah satu negeri yang damai dan tentram. Dikarenakan hubungan antara manusia yang erat persaudaraannya, saling tolong-menolong dan bergotong royong demi membangun negeri yang harmonis. 10. Tidak termasuk golongan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran bahwa orang-orang pelaku riba dianggap orang-orang yang tidak beriman. Dalil tersebut menerangkan sampai-sampai pelaku riba diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tentu saja terkecuali bagi hambanya yang bertaubat nasuha dan bersungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi. Begitu banyak ajab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi pelaku riba. Mari kita sama-sama berdoa dan hanya meminta kepadanya agar dijauhi dari sifat tercela tersebut. Nah, itulah sahabat beriman, 10 macam bahaya dosa riba di dunia dan di akhirat. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.